diwajibkan, dipardukan untukku, dan disunatkan untuk kalian semua, untuk kita. Jadi 3 perkara untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikerjakannya wajib. Kalau untuk umatnya, untuk kita dikerjakannya sunat. Umpamanya kita mau sholat witir 2 rakaat, umpamanya, jadi niatnya usoli sunatal witri. Niat saya sholat sunat sebagian dari witir. Rakaat ini 2 rakaat gitu. Jadi dalam hati niat saya sholat sunat sebagian dari witir 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina wa syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, insya Allah saya akan melanjutkan kajian malam kemarin. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah dan ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya semuanya, sholat sunat tahajud itu kalau untuk kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunat. Kalau untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tahajud itu adalah wajib. Karena apa? Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi alaihi salatu wasallam anau qala salah satun alayya faridotun wa sunatu lakum alwitru wasyaku wa qiyamul lail. Yang artinya wallahu wa rasuluhu alam bil murad. Baraya semuanya Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh istrinya yaitu Siti Aisyah tercinta, kata Rasul, 3 perkara wajib untukku. Fardu itu wajib, diwajibkan, dipardukan untukku, dan disunatkan untuk kalian semua, untuk kita. Jadi 3 perkara untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikerjakannya wajib. Kalau untuk umatnya, untuk kita dikerjakannya sunat. Baraya semuanya, mana yang 3 perkara yang wajib kepada Rasul, sunat kepada kita sebagai umatnya. Kesatu kata Rasul al-witru. Kesatu yang diwajibkan kepada Rasul dikerjakan sunat, untuk umatnya mengerjakannya 1 witir. Sholat witir. Jadi witir itu kalau untuk kita umat Rasul hukumnya sunat, kalau untuk Rasul itu hukumnya wajib fardu. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau seandainya witir wajib untuk kita, baraya masya Allah kita kalau tidak witir itu dosa ya gitu ya. Gitu. Witir itu sebagaimana telah diatur oleh ulama dari gurunya, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, witir itu minimal kita kerjakan 1 rakaat minimalnya. Dan standarnya ada kamalnya, witir itu dikerjakannya 3 rakaat. 3 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat. Itu witir ya. Jadi witir itu artinya witir itu ganjil. Jadi witir itu harus ganjil. Jadi tidak boleh witir 2 rakaat, tidak boleh. Witir umpamanya
4 rakaat, tidak boleh. Witir itu harus ada ganjilnya, gitu. Ada ganjilnya. Ya minimal 1 rakaat. Standarnya 3 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat. Kalau Rasulullah SAW tidak kurang 11, Rasul selalu 11. Kalau kita serokngat juga untung, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi utamanya ya untuk kita ya standar yaitu 3. Yang 3 itu baraya semuanya, apakah mau upamanya 3 rakaat di satu salamkan, jadi 3 rakaat 1 uluk salam, silahkan. Atau yang 3 rakaat itu 2 rakaat dulu uluk salam, lalu terakhir 1 rakaat, silahkan. Tergantung kita mau mengerjakannya. Tetapi kalau seandainya witirnya kita berjamaah, seperti yaitu upamanya kita sholat bulan puasa taraweh. Kalau taraweh itu biasanya witirnya berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu kalau kita seandainya mau sholat witirnya upamanya 3 rakaat di satu salamkan. Nah, kita boleh, tetapi harus konfirmasi dulu sama makmum yang di belakang. Nah, karena kadang-kadang lihat situasi, kadang-kadang ada adat itu daerah itu witirnya 3 rakaat 2 kali salam. Ada juga di lingkungan itu adat upamanya 3 rakaat 1 salam. Ya. Kalau kita seandainya mau 3 rakaat 1 salam, maka kita harus konfirmasi dulu kepada makmum. Ya, hadirin jamaah semuanya, mohon maaf ini witir upamanya witirnya mau 3 rakaat 1 salam, terus gitu. Nah, jangan sampai nanti kalau kita upamanya niatnya witir 3 rakaat 1 salam, kalau makmum niatnya 3 rakaat 2 kali salam, nanti bakal ada akan ada masalah nantinya, bakal selisih paham gitu ya. Jadi supaya enak, jadi sebelumnya baraya semuanya harus ada konfirmasi dulu. Dan baraya semuanya di dalam witir itu ada perbedaan. Kalau di bulan Ramadan, witir itu kalau yaitu udah setengah bulan, separuh bulan terakhir, itu disunahkan witirnya itu yaitu witir terakhirnya yaitu membaca sunat abad, yaitu baca kunut. Nah, kalau yaitu witir bulan Ramadan separuh terakhir bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lainnya seperti bulan Syawal, Hafid, dan sebelum separuh akhir Ramadan itu tidak disunahkan baca kunut. Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau setengah akhir Ramadan disunahkan pakai kunut. Kalau selain itu tidak disunahkan baca kunut. Jamaah semuanya, dan di dalam witir itu kita harus tahu niatnya. Mohon maaf, kalau upamanya kita mau sholat witir 2 rakaat, upamanya jadi niatnya usoli sunatal witri. Niat saya sholat sunat sebagian dari witir. Rakaat ini 2 rakaat gitu. Jadi dalam hati niat saya sholat sunat sebagian dari witir 2 rakaat. Nah, kalau yang terakhir niat saya witir, jangan sebagian, langsung aja niat saya witir. Jadi yang pertama itu niatnya mohon maaf dalam hati niat saya sholat sunat sebagian witir 2 rakaat. Kalau terakhir niat saya witir.
Nah, jadi jangan sampai pahili niat gitu ya gitu. Pahili niat. Salah niat nantinya gitu ya balai ya. Jangan sampai begitu, harus teliti di dalam niat karena ibadah itu memerlukan niat. Walaupun niat itu adanya dalam hati, tetap kita harus ada niat. Baraya semuanya. Jadi tadi itu witir itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk kita sebagai umatnya itu sunnah. Bagaimana witir itu baraya semuanya dikerjakannya? Apakah sebelum tidur? Apakah sesudah tidur? Itu tergantung kita mau melaksanakannya, silahkan. Karena ada sahabat yang melaksanakannya sebelum tidur, ada juga sahabat yang melaksanakannya sesudah bangun tidur. Kalau seandainya kita yakin kita akan bangun nanti malam, ya kita kerjakannya sudah tidur. Kalau kita ragu takut gak bangun, ya kerjakannya sebelum tidur. Karena kalau kita ngerjakan nanti aja sesudah bangun tidur, ternyata tidak gak bangun panas subuh. Oh jadi kita gak witir ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kita ragu, ya kita kerjakan witirnya itu sebelum tidur, kecuali kita udah biasa gitu. Jadi witir itu sunat, tetapi baraya dalam kitab Fathul Mu'in ana kalau seandainya kita udah biasa witir, kita meninggalkannya, maka bisa jadi makruh. Walaupun itu sunat witir itu, tetapi kalau kita udah biasa melaksanakan witir, maka kalau kita tinggalkan itu bisa mendapatkan itu dosa makruh. Atau makruh itu kita akan mendapatkan yaitu bebendu murka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sunat. Jadi pada semuanya mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan oleh Allah bisa melaksanakan sholat sunat witir untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hud masofa dan makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum.